Selamat malam, perkenalkan nama saya Rio Andreas Sinaga dengan NIM C0 di 02002. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi konsep dasar penghasilan dalam akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI, CIGNR, CSRS. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun itu. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15, pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, pajak penghasilan pasal 25, 29, pajak penghasilan pasal 26. Penghasilannya termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan bukan objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan atau disahkan oleh pemerintah. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan, lurus satu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan di antara pihak-pihak bersangkutan. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang dibebankan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau pajak wajib yang menggunakan norma perhitungan khusus. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan putusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan konsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dihapus. Penghasilan diterima atau diperoleh pengurusan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dari pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Bantuan atau santunan dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.